Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diki Brana Putra, NIM 21093. Kesempatan kali ini saya akan menjawab materi praktikum 5 implementasi skema pengelamatan VLSM. Langsung ke latihan yang pertama, memastikan kebutuhan jaringan. Dalam latihan 1 dibentukkan network address-nya yaitu 192.168.33.128/25. Kemudian angka 1 menentukan berapa banyak alamat host dan subnet yang tersedia. Pertanyaan yang pertama yaitu berapa banyak alamat host tersedia dalam suatu jaringan /25. Jawabannya yaitu buka terlebih dahulu tabel subnet mas ini. /25 yaitu 32. Kemudian menghitung jumlah bit untuk pembagian hostnya yaitu 32 maksimal prefitnya, kemudian dikurangi /25 sama dengan 7. Kemudian soal selanjutnya, berapa jumlah total alamat host yang diperlukan dalam diagram topologi, berapa banyak subnet yang diperlukan dalam topologi jaringan. Untuk menentukan jumlah hostnya yaitu 2 dipangkat 7 dari hasil jumlah bitnya, kemudian dikurangi 2 yaitu 126. Untuk total alamat hostnya yaitu dari topologi 40 host ditambah 2 tambah 25 tambah 5 tambah 4 dan tambah 4 sama dengan 80 host yang diperlukan. Kemudian yang kedua, menentukan subnet terbesar. Pertanyaannya apa? Deskripsi subnet, misal link PR1 LAN atau PR1 PR2. Berapa banyak IP, subnetnya seperti apa yang dapat mendukung alamat host banyak itu. Baik, masuk ke sini. Alamat host yang terbesar yaitu PR1 LAN sebanyak 40 host. Kemudian soal nomor 2, berapa banyak IP address yang diperlukan dalam subnet terbesar. Jawabannya adalah 40 host, yaitu 40 alamat IP address yang dibutuhkan. Yang ketiga, subnet seperti apa yang mendukung alamat host banyak itu. Semisal kita ambil prefix yang 26, kita jumlah terlebih dahulu, bagian hostnya 32 maksimal prefixnya, kemudian dikurangi 26 sama dengan 6. Kemudian untuk menentukan total jumlah hostnya, 2 dipangkat 6 kurangi 2 sama dengan hasilnya 62. 62 host sangat cukup, sangat mendukung untuk PR1 LAN yang bernilai 40 host. Kemudian dapatkah Anda mensubnet alamat jaringan 192.168 untuk mendukung subnet ini? Kita masuk ke sini. Jawabannya iya, karena prefix 26 yang memiliki jumlah total host 62 dapat mencakup nilai dari 40 host ini. Dan 26 adalah subnet yang baru. Soal yang ke-6, sebutkan network address yang dapat diperoleh dari subnetting ini. Kita masuk ke sini. Network address dari prefix awal yaitu 192.168.33.128 dan /25. Kita ubah menjadi /26. Kemudian untuk menentukan network address-nya, saya mengisi tabel pada dua oktet ini, 192 dan 168. Yang kita cari yaitu binary dari 33 dan 128. Kita isi terlebih dahulu, petin hasil 192/26. Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu mencari broadcast addressnya, yaitu dengan mengcopy ini.
karena yang diperlukan yaitu prefix 26 yang menghasilkan 62 alamat host. Jadi yang di copy sampai sini, dan untuk menentukan broadcast address sisa ruangnya diisi dengan angka 1 yang menghasilkan alamat yaitu 92.168.33.191/26. Langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, menentukan subnet terbesar yang kedua. Apa deskripsi subnetnya? Yang kedua yaitu berjualan. Berapa banyak IP address yang diperlukan untuk subnet terbesar kedua ini? IP address yang dibutuhkan yaitu 25 host. Kemudian subnetnya seperti apa yang dapat mendukung alamat host banyak itu? Yang mendukung yaitu /27 atau subnet mas 255, 255, 255, 224. Nomor 4, berapa banyak alamat host total yang dapat didukung dari oleh subnet mas itu? Berjualan host yang dibutuhkan yaitu 25 dan prefixnya menyediakan 30. Jadi sangat mendukung. Dapatkah Anda men-subnet lagi subnet yang tersisa dan masih mendukung subnet ini? Jawabannya iya. Kemudian sebutkan network address yang harus diperoleh dari proses subnetting ini. Jawabannya ada pada tabel sini. Soal selanjutnya, langkah yang keempat, menentukan subnet terbesar ketiga. Sama seperti tadi, deskripsi subnetnya yaitu BR2 lot LAN. Berapa banyak IP address yang dibutuhkan untuk subnet terbesar berikutnya? Jawabannya yaitu 5 host. Kemudian seperti apa subnet mask yang dapat mendukung alamat host banyak ini? Yaitu /29. /29 ini menghasilkan /29 yaitu 255, 255, 255, 248. Berapa banyak alamat host total yang dapat didukung oleh subnet mask tersebut? Jawabannya yaitu prefix dari subnet mask menghasilkan 6 total, yaitu 6 host, dan yang dibutuhkan yaitu 5, jadi sangat mendukung. Kemudian soal selanjutnya, dapatkah Anda men-subnet lagi subnet yang tersisa dan masih mendukung subnet ini? Jawabannya iya. Kemudian apa network address yang harus dihasilkan dari proses subnetting ini? Network address yang dihasilkan dari subnetting ini yaitu ini, 192.168.33.244. Langkah yang kelima, menentukan subnet terbesar yang keempat. Apa deskripsi subnetnya? Yang keempat yaitu ini, BR1, BR2 link. Kemudian berapa banyak IP address yang dibutuhkan untuk subnet terbesar berikutnya? Yang dibutuhkan yaitu 2 host. Seperti apa subnet mask yang dapat mendukung host banyak ini? Subnet mask yang mendukung yaitu 2, karena dibutuhkan hanya 2 host. Lalu, dapatkah Anda men-subnet lagi subnet yang tersisa dan masih mendukung subnet ini? Jawabannya yaitu ya. Apa network address yang harus dihasilkan dari proses subnetting ini? Jawabannya dapat tabel di sini, yaitu 192.168.33.248/30. Kemudian latihan kedua, merancang skema. Jawabannya dapat pada tabel ini semuanya. Langkah yang kedua, kembalilah tabel. Sudah terisi semuanya. Lanjut latihan yang ketiga, yaitu mengkabelkan dan mengkonfigurasi jaringan IPv4.
kabelkan jaringan mengikuti topologi. Kita buka packet tracer terlebih dahulu. Dibutuhkan 2 switch dan juga 2 router. Kita kabelkan terlebih dahulu menggunakan chopper strike. Kita lihat pengkabelan melalui topologi, yaitu flash Ethernet 05 dari switch, kemudian G001, pasang lagi dari dari router G00 ke router yang satunya G00 juga, kemudian dari router 1 G001 ke switch yang selanjutnya, yaitu F05. Baik, semuanya telah dikabelkan sesuai mengikuti topologi. Langkah yang kedua yaitu mengkonfigurasikan settingan dasar pada setiap router. Berikan nama perangkat untuk router. Baik, kita beri nama dari switchnya S1, S2, routernya dikasih nama BR1, BR2, kemudian masuk pada router, masuk ke pada config, kita beri hostname terlebih dahulu BR1 sesuai namanya, kita klik enter. Dan mana pada menu CLI, matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang salah, dimasukkan sebagai nama host. Baik, untuk perintahnya yaitu no IP domain lookup, enter. Langkah selanjutnya yaitu berikan Cisco sebagai password terenkripsi privilege untuk kedua router. Enable secret class. Kemudian memberikan password Cisco pada konsol dan enablekan login untuk router. Line gun 0, passwordnya yaitu Cisco, kemudian enablekan login. Kita klik perintah login. Sudah selesai, kemudian berikan Cisco sebagai password VTY dan enablekan login untuk router. Sama seperti tadi, line VTY 04, passwordnya yaitu Cisco, enablekan login. Baik, kemudian enkripsikan password plaintext untuk router. Perintahnya yaitu service password encryption. Setelah keluar pada menu config, kita service lagi. Setelah selesai, kemudian buatkan suatu banner yang akan memberitahukan siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses tak sah merupakan pelanggaran yang pada pelanggaran. Kita copy aja. Perintahnya yaitu banner .td, kita paste. Setelah selesai, kemudian berikan suatu IP address dan subnet mask untuk setiap interface menggunakan tabel yang dilengkapi pada latihan 2. Baik, pada BR1 dengan perintah interface G000, enter.
Dan kita masukkan IP addressnya 192 168 33 249. Subnet masknya 255 252. Enter. Kemudian konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface. Deskripsinya untuk PR1 yaitu ini. Kita ketikkan perintah description. Description. Kita paste dari tabel dan tekan enter. Kemudian aktifkan interface tersebut. Perintah no sh. Selanjutnya yaitu interface G00. Kita isi terlebih dahulu. Kemudian interface lagi G001. Kita tambahkan IP addressnya 833.129. Subnet masknya 255 192. Enter. Kemudian tambahkan deskripsinya yaitu deskripsi untuk G001 yaitu 40 host LAN. Enter. Kemudian mengaktifkannya no sh yang tadi. Kemudian exit atau N. Kemudian simpan konfigurasi pada semua perangkat. Kita save dulu pada PR1 nya. Copy running config start config. Enter. Baik, kemudian konfigurasi pada router yang kedua. Pada config kita beri nama PR2. Enter. Pada CLI seperti pada router yang pertama, berikan nama no IP domain lookup. Kemudian menambahkan password class, enable secret class. Pada menu line konsol berikan password Cisco, dan enablekan login. Kemudian menambah client VTY sama passwordnya juga Cisco. Enablekan login. Kemudian service untuk enkripsinya, service password encryption. Enter. Kemudian masuk ke menu config, kita copy lagi, kita menambahkan banner sama mode. Kita copy saja. Enter.
konfigurasi interface sesuai daripada tabel ini. Interface G000, menambahkan IP address-nya, address-nya 255.252. Kemudian deskripsi dari G00 per 2 tercopy saja. Bentar. Kemudian mengaktifkan itu no-sh, exit. Konfigurasi lagi untuk yang G001. IP address-nya dan subnet NAS-nya 193 dan subnet NAS-nya yaitu 224. Enter. Kemudian menambahkan deskripsi. Copy saja 25 host. LAN. Enter. Salah. Deskripsi. Oke, telah selesai. Kemudian mengaktifkannya no-sh, kemudian N. Nah, selanjutnya yaitu meng-save konfigurasi. Oke, dua router sudah dikonfigurasi. Kemudian yang kelima adalah konektivitas. Dari PR1 ping interface ke G00 milik PR2. Kita ketikkan ping G00 milik PR2 yaitu 192.168.33.250. Kita enter. Oke, success rate telah berhasil. Kemudian dari PR2 ping interface ke G00 milik PR1. Dari PR2 kita ping IP G00 dari PR1 192.168.33.249. Sukses 100%. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.